konnichiwa. Watashi wa LPK Budi Agung Binatara no sensei desu. Nancy desu. 皆さん元気ですか？今日は何曜日ですか？何月何日ですか？はい、皆さん今日は第19課の文法を説明します。Hari ini saya akan menjelaskan pola kalimat di pelajaran ke-19. Pola kalimat yang pertama di sini adalah tentang perubahan kata kerja menjadi bentuk ta atau take. Segi, 2番です. Yang nomor 2, di sini menggunakan kata kerjanya bentuk ta, kemudian koto ga arimasu. Jadi kata kerja bentuk ta, koto ga arimasu. Ini artinya adalah pernah titik. Segi, 3番です. Nomor 3, di sini ada kata kerja bentuk ta, ri, kata kerja bentuk ta, ri, kemudian shimasu. Jadi kata kerja yang bentuk ta ditambahkan ri, kata kerja bentuk ta, kemudian ri, shimasu. Segi, 4番です. Yang nomor 4, di sini ada kata sifat i, di mana i-nya ini kita hilangkan, kita coret, kita ganti dengan ku. Kemudian kata sifat na-nya juga kita hilangkan, kita coret, kita ganti atau kita tambahkan dengan ni. Berikutnya, untuk kata benda, ini langsung saja ditambahkan dengan ni, sama seperti dengan kata sifat na. Diganti dengan ku untuk kata sifat i, diganti dengan ni untuk kata sifat na dan kata benda, kemudian bertemu dengan narimasu. Ini artinya adalah menjadi titik-titik. Kita ke pola kalimat yang pertama, yaitu di sini tentang perubahan kata kerja menjadi bentuk ta atau kita sebut juga dengan take, bentuk ta. Perubahan kata kerja bentuk ta sebetulnya sama seperti dengan perubahan kata kerja bentuk t yang minasan sudah pelajari di pelajaran 14, 15, dan 16. Hai, di sini untuk kelompok 1. Kelompok pertama di sini ada ichiri, binimi, kigishi. Hai, langsung saja untuk kata kerja kelompok 1 itu masnya langsung kita buang, kita coret atau kita hilangkan. Kemudian untuk yang saya beri warna biru ini kita ganti. Perubahannya sama dengan bentuk T, yaitu ichiri berubahnya menjadi atta. Kemudian binimi berubah menjadi anda. Kemudian ki berubah menjadi ita, gi berubah menjadi ida, si berubah menjadi shita. Saya ulangi lagi, untuk ichiri perubahannya menjadi atta. Sedangkan binimi perubahannya menjadi anda. Kemudian ki berubah menjadi ita, gi menjadi ida, si berubah menjadi shita. Hai, ichiri ta, binimi da, ki ita, gi ida, si shita. Seperti lagu yang sudah minasan pelajari di pelajaran yang kemarin. Hai, di sini ada suimasu. Perubahannya menjadi sutta. Suimasu perubahannya menjadi sutta. Kemudian machimasu perubahannya menjadi matta. Kaerimasu perubahannya menjadi kaeta. Ichiri atta. Kemudian yobimasu perubahannya menjadi yonda. Shinimasu perubahannya menjadi shinda. Yomimasu perubahannya menjadi yonda. Hai, minasan perhatikan di sini ada yobimasu dan yomimasu, perubahannya sama-sama yonda. Tapi nanti kalimatnya akan berbeda. Jadi minasan tidak perlu bingung karena perubahan kata kerja bentuk ta ataupun kata kerja bentuk t dari kedua kata kerja ini sama. Tapi artinya nanti akan
berbeda. Ayo. Oke, binimi perubahannya menjadi anda. Kita lanjutkan ke ki. Ki ini perubahannya menjadi ita. Jadi kikimas menjadi kiita. Kemudian oyogimas menjadi ida, oyoida. Kemudian hanashimasu jadi shita, hanashita. Ichiri, ta, binimi, anda, kiita, giida, shishita. Kemudian ada satu kata kerja kelompok satu spesial yaitu ikimas yang artinya adalah pergi. Dia perubahannya menjadi ita. Sama seperti di kata kerja bentuk T, dia perubahannya spesial. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Di sini kelompok 2 saya hanya memberikan 2 contoh kata kerjanya. Sebetulnya kata kerjanya masih banyak. Di sini saya hanya memberikan 2 contohnya saja. Di sini ada tabemas dan juga tsukemas. Kemudian kelompok 2 spesialnya juga ada 2, yaitu orimas dan abimas. Oke, untuk perubahan kata kerja kelompok 2 ini sama dengan bentuk T, yaitu masnya dihilangkan, kemudian ditambahkan dengan ta. Jadi di sini ada tabemas. Perubahannya menjadi tabeta. Masnya saja yang dihilangkan, diganti dengan ta. Tsukemas. Perubahannya menjadi tsuketa. Kemudian ada yang spesial kelompok 2, orimas. Turun dari kendaraan menjadi orita. Kemudian ada abimas. Perubahannya menjadi abita. Dan seterusnya. Jadi untuk kata kerja kelompok 2, tinggal masnya dibuang, ditambahkan dengan ta. Untuk kelompok 3, kelompok yang terakhir di sini ada nani shimasu. Nani shimasu di mana? Di sini diisi dengan kata benda aksi. Kata benda aksi itu contohnya benkyou shimasu, kaimono shimasu, kekkon shimasu, dan lain-lainnya. Tinggal minasan masukkan di sini kata benda aksi. Nani shimasu perubahannya menjadi nani shita. Contohnya di sini ada benkyou shimasu. Perubahannya menjadi benkyou shita. Ingat, shimasu berubah menjadi shita. Jadi benkyou shimasu, shimasnya berubah menjadi shita. Benkyou shita. Kemudian ada kata kerja yang keduanya yaitu adalah kimas yang artinya datang. Perubahannya menjadi kita. Kimas perubahannya menjadi kita. Hai minasan, kita lanjutkan ke pola kalimat yang kedua. Di sini pola kalimat yang kedua adalah kata kerja menggunakan bentuk ta, kemudian koto ga arimasu. Kata kerja bentuk ta, koto ga arimasu. Pola kalimat ini adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu pengalaman di masa lalu. Jadi minasan menceritakan pengalaman, misalnya minasan pernah melakukan suatu kegiatan di masa lalu. Artinya adalah pernah titik-titik. Rei ichiban. Contoh kalimat yang pertama di sini pernah mendaki gunung. Yama ni nobotta koto ga arimasu. Untuk mendaki partikel ini adalah partikel ni. Yama ni. Kemudian kata kerjanya nobotta. Kata kerja bentuk ta. Dari noborimasu, nobotta koto ga arimasu. Nah, minasan perhatikan di sini, meskipun di sini arimasu, tapi arimasu di sini beda dengan arimasu yang artinya ada. Ini adalah menceritakan pengalaman. Jadi ini adalah pernah mendaki gunung. Jadi arimasu di sini artinya adalah pernah. Yama ni nobotta koto ga arimasu. Ini adalah untuk kalimat positif. Jadi misalkan minasan pernah. Sedangkan kita lihat rei niba. Contoh kalimat yang kedua, tidak pernah makan masakan Jepang. Bahasa Jepangnya adalah Nihon
rio tabeta koto ga arimasen. Hai, di sini ada kata kerja bentuk tabeta dari tabemas. Kemudian, minasan perhatikan di sini arimasen. Ini berarti tidak pernah. Ini adalah kalimat negatif. Nihon ryori o tabeta koto ga arimasen. Tidak pernah makan masakan Jepang. Jadi, menyatakan pengalaman itu bisa saja pengalamannya sudah ataupun minasan belum pernah. Jadi bisa dalam bentuk positif ingin menggunakannya. Nani takoto ga arimasu. Atau kalau negatif berarti takoto ga arimasen. Kita lihat rei sambang. Untuk kalimat nomor 3 ini adalah kalimat tanya. Si A bertanya, apakah pernah minum osake? Osake o nonda koto ga arimasu ka? Nah, untuk pertanyaan tetap menggunakan bentuk ta koto ga arimasu. Kita tambahkan ka karena menanyakan. Osake o nonda koto ga arimasu ka? Misalkan si B, ya pernah 1 kali. Hai, ichido arimasu. Minasan perhatikan di sini ada penambahan 1 kali, yaitu frekuensinya. Pernah melakukan berapa kali? Bisa ditambahkan di sini ichido 1 kali. Kalaupun minasan tidak mau menyebutkan berapa kali, misalkan minasan hanya menjawab ya pernah, berarti kita tidak usah menggunakan ichido. Hanya hai arimasu. Ya pernah. Misalkan jawaban dari si C beda lagi nih. Tidak pernah sama sekali. Bahasa Jepangnya adalah iie ichido mo arimasen. Tadi di sini ichido mo ini menunjukkan frekuensi tidak pernah. Sedangkan arimasen adalah kalimat negatifnya arimasen, tidak pernah. Jadi tidak pernah sekalipun. Baik, minasan juga perhatikan untuk menyatakan pengalaman di masa lalu tidak perlu menyebutkan keterangan waktu di depannya. Misalnya senshu, misalnya seperti ini. Senshu yama ni nobotta koto ga arimasu. Di sini minasan tidak perlu menambahkan keterangan waktu. Minasan cukup menceritakan pengalamannya saja. Saya pernah bla 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 misalnya. Tidak perlu ada keterangan waktu di depannya. Hai minasan, mondai ga arimasu. 1番です. Saya pernah naik pesawat. Saya pernah naik pesawat. Dozo nihongo de kotae o kaite kudasai. Hai, sekai wa watashi wa hikouki ni notta koto ga arimasu. Watashi wa hikouki ni notta koto ga arimasu. Tsugi, 2番です. Saya tidak pernah membuang sampah di sungai. Saya tidak pernah membuang sampah di sungai. Dozo nihongo de kotae o kaite kudasai. Hai, sekai wa kawa ni gomi o suteta koto ga arimasen. Kawa ni gomi o suteta koto ga arimasen. Minasan, dou deshita ka? Dekimashita ka? Minasan, subarashi desu ne. Hai minasan, kita lanjutkan ke pola kalimat yang ketiga di pelajaran ke-19. Pola kalimat yang ketiga ini adalah menggunakan kata kerja bentuk ta, ri. Jadi ada penambahan huruf ri. Ta, ri, kemudian kata kerjanya bentuk ta, ri, kemudian shimasu. Kata kerja bentuk ta, ri, kata kerja bentuk ta, ri, kemudian shimasu. Pola kalimat ini adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyebutkan beberapa kegiatan sebagai perwakilan dari banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam satu waktu.
Misalnya, minasan dalam satu hari melakukan banyak kegiatan. Tapi minasan hanya menyebutkan beberapa saja sebagai perwakilannya. Dan tidak menyebutkan semua. Hai. Kemudian, untuk keterangan waktu, itu kita bisa menggunakan kata kerja di bagian akhir sebagai menunjukkan lampau ataupun kalimat bentuk lainnya. Misalkan, minasan mau menyebutkannya kalimat dalam bentuk suruhan, yaitu menggunakan te kudasai. Ataupun kalimat yang menyatakan bentuk keinginan, menggunakan bentuk tai desu. Jadi, shimas di sini bisa kita rubah. Baik itu lampau, maupun negatif, maupun kalimat bentuk lainnya. Hai, pola kalimat ini sama dengan pola kalimat yang minasan sudah pelajari tentang menyebutkan benda-benda sebagai perwakilan. Kita lihat contoh di sini. Di atas meja ada buku, pensil, dan lain-lain. Tsukue no ue ni hon ya enbitsu nado ga arimasu. Jadi, ya dan nado ga arimasu ini menyatakan perwakilan saja. Tidak semua benda disebutkan. Sedangkan tari-tari shimasu ini adalah kegiatannya banyak, kemudian hanya beberapa kegiatan yang kita sebutkan. Kegiatannya ini tidak mesti berurutan. Dalam satu waktu, misalnya satu hari, ini tidak mesti kegiatannya berurutan, tidak mesti minasan menyebutkannya secara berurutan. Acak pun tidak apa-apa. Hai, kita lihat Rei Niba. Kemarin mengerjakan tugas, memasak, dan lain-lain. Kino shukudai o shitari, ryori o shitari shimashita. Ini kegiatan yang pertama, mengerjakan tugas. Tari, shukudai o shitari, ryori o shitari. Karena keterangan waktunya kemarin, maka shimashita. Di sini ada kino shukudai o shitari. Kegiatannya ini tidak mesti mengerjakan tugas dilakukan di awal. Ya, bisa aja kegiatan yang sebenarnya adalah minasan masak dulu, baru habis itu minasan mengerjakan tugas. Ya, karena kegiatannya tidak harus berurutan seperti pola kalimat di pelajaran 16. Kalau pola kalimat di pelajaran 16 itu harus urut, kata kerja bentuk T, kata kerja bentuk T, baru kata kerja bentuk mas, itu secara berurutan. Kalau yang ini, pola kalimat di pelajaran 19, ini tidak mesti urut. Jadi acak pun tidak apa-apa. Kita lihat Rei Samba, nomor 3. Si A bertanya kepada si B. Di Jepang ingin melakukan apa? Nihon de nani o shitai desu ka? Hai, jawaban dari si B. Di Jepang ingin bekerja, makan sushi, dan lain-lain. Nihon de shigoto o shitari, sushi o tabetari shitai desu. Minasan perhatikan, ada kalimat tanya ingin melakukan apa. Ketika ada satu kalimat pertanyaan ingin melakukan apa atau harus melakukan apa, ini jawabannya boleh minasan jawab dengan menggunakan pola kalimat ini. Nihon de shigoto shitari, tetap polanya tari. Sushi o tabetari, baru kemudian yang belakangnya disesuaikan. Karena pertanyaannya menggunakan nani o shitai desu ka, maka jawabannya pun di akhirnya menggunakan shitari shitai desu. Jadi untuk shimasu di bagian ini, minasan boleh ubah ke bentuk kalimat apapun. Hai minasan, mondai ga arimasu. 1番です。Minggu depan harus pergi ke perpustakaan
meminjam buku, dan lain-lain. Minggu depan harus pergi ke perpustakaan, meminjam buku, dan lain-lain. Dozo, Nihongo de kotae o kaite kudasai. Hai, sekai wa raishu toshokan e ittari, hon o karitari shinakereba narimasen. Raishu toshokan e ittari, hon o karitari shinakereba narimasen. Hai, 次2番です。Minggu lalu melakukan apa? Minggu lalu melakukan apa? Dozo Nihongo de kotae o kaite kudasai. Hai, sekai wa senshu nani o shimashita ka? Senshu nani o shimashita ka? Hai, minasan, untuk pertanyaan ini silakan minasan jawab dengan jawaban minasan masing-masing, tapi menggunakan pola kalimat yang ada di pelajaran 19, yaitu menggunakan pola kalimat tari, tari, shimasu. Minasan, dou deshita ka? Dekimashita ka? Minasan, subarashi desu ne. Hai minasan, kita lanjutkan ke pola kalimat yang terakhir di pelajaran ke-19. Pola kalimat yang keempat, di sini ada kata sifat i, di mana i-nya ini kita buang. Kita ganti dengan menggunakan ku. Kemudian ada kata sifat na, na-nya kita buang juga atau kita coret, diganti dengan ni. Untuk kata benda, ini dengan menambahkan ni. Saya ulang sekali lagi, untuk kata sifat i, ini i-nya kita buang, kita ganti dengan ku. Untuk kata sifat na, na-nya dibuang, diganti dengan ni. Untuk kata benda, ini sama dengan kata sifat na, yaitu dengan menambahkan huruf ni. Kemudian bertemu dengan narimasu. Hai, pola kalimat ini adalah pola kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu perubahan keadaan. Misalnya, dari tadinya pendek menjadi panjang, dari tadinya panas menjadi dingin. Jadi, adanya satu perubahan dari suatu keadaan. Nah, pola kalimat ini mempunyai arti menjadi titik-titik. Kita lihat rei 1番. Karena menyalakan AC menjadi dingin. Earkon o tsukete imasu kara samuku narimasu. Earkon o tsukete imasu kara, karena menyalakan AC, misalkan tadinya panas, kemudian berubah, menyatakan perubahan keadaan menjadi dingin. Dari samui, tadinya kan ada samui, i di sini. Untuk kata sifat i, i-nya dibuang, diganti dengan ku. Samuku narimasu, menjadi dingin. Earkon o tsukete imasu kara samuku narimasu. 次、例2番. Kamar menjadi bersih. Heya ga kirei ni narimasu. Hai, di sini ada kirei. Kirei ini menunjukkan kata sifat na. Kata sifat na ini kita ganti dengan ni. Nanya dibuang, diganti dengan ni. Kirei ni narimasu, menjadi bersih. Misalkan tadinya kamarnya kotor, karena minasan sudah bersih-bersih, kamarnya berubah menjadi bersih. Heya ga kirei ni narimasu. 次、例3番. Saudara Ayu menjadi usia 22 tahun. Ayu-san wa 22 sai ni narimasu. Untuk 22 tahun ini menunjukkan kata benda. Makanya di sini partikelnya ditambahkan dengan partikel ni. Sama seperti kata sifat na. Misalnya tadinya Ayu umurnya 21 tahun. Kemudian dia ulang tahun, berubah menjadi 22 tahun. Ayu-san wa 22 sai ni narimasu. Hai minasan, mondai ga arimasu. 1番です.
Karena setiap hari belajar menjadi pandai. Karena setiap hari belajar menjadi pandai. Dozo nihongo de kotae o kaite kudasai. Hai, sekai wa mainichi benkyou shimasu kara jouzu ni narimasu. Mainichi benkyou shimasu kara jouzu ni narimasu. Tsugi 2番です。Karena tidak sarapan, perut menjadi sakit. Karena tidak sarapan, perut menjadi sakit. Hai, dozo nihongo de kotae o kaite kudasai. Hai, sekai wa asagohan o tabemasen deshita kara onaka ga itaku narimasu. Asagohan o tabemasen deshita kara onaka ga itaku narimasu. Minasan, do deshita ka? Dekimashita ka? Minasan, subarashii desu ne. Hai minasan, 第19課の文法を説明しました。Minasan, わかりましたか? Hai, saya sudah menjelaskan pola kalimat yang ada di pelajaran ke-19. Apakah minasan mengerti? Hai, dozo atarashii reibun o tsukutte kudasai. Wakaranai koto ga attara sensei ni kiite kudasai. Silakan minasan membuat contoh kalimat yang baru dari pola kalimat yang sudah kita pelajari hari ini. Jika ada yang tidak dipahami, silakan minasan tanyakan kepada senseinya masing-masing. Minasan, bagambatte kudasai. じゃあね